Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tingkah laku prososial. Tingkah laku prososial adalah suatu perbuatan yang ditujukan untuk memberi manfaat bagi orang lain dan menjaga kehidupan sosial yang harmonis. Kemudian altruisme. Altruisme adalah tingkah laku yang merefleksikan pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Dimensi perilaku prososial dibagi menjadi 6. Yang pertama ada empati altruisme, yaitu rasa menyenangkan menolong orang lain. Kemudian mengurangi keadaan negatif, yaitu menolong orang lain untuk mengurangi rasa tidak enak. Ketiga ada kesenangan empati, yaitu menolong sebagai sebuah pencapaian. Keempat ada altruisme kompetitif, yaitu melakukan perilaku prososial dengan dorongan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang kelima, ada teori seleksi kekerabatan, yaitu menolong diri sendiri dengan menolong orang lain yang memiliki gen kekerabatan. Yang keenam, ada defensing helping, yaitu menolong orang lain dengan mengurangi ancaman mereka. Untuk perilaku prososial, berbagi atau sharing, membagikan sebagian dari sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya material maupun non-material. Yang kedua ada menolong atau helping, suatu respon yang dilakukan untuk membantu pihak lain yang berada dalam kondisi negatif. Jenis-jenis menolong ada casual helping, memberikan bantuan kecil kepada orang yang baru dikenal. Substansial personal helping, memberikan bantuan yang membutuhkan usaha yang dapat menguntungkan orang lain. Emotional helping, memberikan dukungan secara emosional kepada orang lain. Emergency helping, memberikan bantuan kepada seseorang yang berada dalam masalah situasi dan mengancam jiwa, biasanya lebih kepada orang yang tidak dikenal. Yang ketiga ada kerjasama atau cooperating, upaya sejumlah individu dalam mengordinasikan aksinya untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik. Faktor-faktor perilaku prososial. Yang pertama ada faktor situasi, meliputi kehadiran orang lain. Faktor ini sering disebut dengan efek penonton atau bystander effect. Efek bystander ini cenderung mengarah pada penyebaran tanggung jawab atau diffusion of responsibility. Individu yang sendirian menyaksikan orang lain mengalami kesulitan, maka orang itu mempunyai tanggung jawab penuh untuk memberikan reaksi terhadap situasi tersebut. Artinya, semakin banyak keberadaan orang lain pada sebuah situasi darurat, maka respon untuk berperilaku prososial pada setiap orang cenderung lebih rendah dibandingkan ia tengah sendirian. Yang kedua ada kondisi fisik. Pengaruh kondisi lingkungan ini meliputi cuaca, ukuran kota, setting lingkungan, dan derajat kebisingan. Riset menunjukkan bahwa orang asing yang membutuhkan pertolongan lebih mudah mendapatkan bantuan di kota kecil dengan kepadatan penduduk yang rendah dan intensitas kejahatan rendah dibandingkan di kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Yang ketiga ada tekanan waktu. Seseorang yang berada pada situasi mendesak, di mana ia terburu-buru untuk mencapai suatu tempat atau memenuhi tuntutan tugas, maka kecil kemungkinan ia akan menolong. Karakteristik penolong. Yang pertama ada faktor kepribadian. Individu dimotivasi untuk keinginan memperoleh pujian dari orang lain, sehingga berperilaku lebih prososial, hanya bila tindakan itu diperhatikan. Kepribadian altruistik seringkali dikaitkan dengan perilaku prososial. Yang kedua ada suasana hati. Individu lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila berada dalam suasana hati yang baik. Dengan kata lain, suasana perasaan positif yang hangat meningkatkan kesediaan untuk melakukan perilaku prososial. Yang ketiga ada rasa bersalah. Keinginan untuk mengurangi rasa bersalah bisa menyebabkan individu menolong orang yang dirugikannya atau berusaha menghilangkannya dengan melakukan tindakan yang baik. Distress dan rasa empati. Distress diri atau personal distress adalah reaksi pribadi individu terhadap penderitaan orang lain. Distress diri terfokus pada diri sendiri. Rasa empati atau empathic concern adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain. Rasa empati terfokus pada korban. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok orang yang membutuhkan pertolongan. Adapun yang pertama yaitu menolong orang yang disuka. Perilaku ini menunjukkan bahwa tindakan menolong didasarkan pada perasaan pribadi atau preferensi, bukan pada kebutuhan atau kondisi orang tersebut.
Ini bisa dianggap sebagai tindakan yang egois atau tidak etis karena tidak mempertimbangkan kebutuhan orang lain secara objektif. Yang kedua yaitu menolong orang yang pantas ditolong. Perilaku ini menunjukkan bahwa tindakan menolong didasarkan pada kebutuhan atau kondisi orang tersebut, bukan pada perasaan pribadi. Ini dianggap lebih etis dan moral karena menunjukkan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perilaku prososial, meliputi yang pertama ada faktor keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama di mana seseorang belajar dan mengembangkan perilaku. Keluarga yang harmonis, mendukung, dan memiliki nilai-nilai positif cenderung menghasilkan anggota keluarga yang memiliki perilaku prososial yang baik. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis atau memiliki nilai-nilai negatif dapat menghambat perkembangan perilaku prososial yang baik. Yang kedua yaitu ada faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah sistem nilai, norma, dan kepercayaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kebudayaan yang menekankan pentingnya gotong royong, kepedulian sosial, dan nilai-nilai lain yang mendukung perilaku prososial akan cenderung menghasilkan anggota masyarakat yang memiliki perilaku prososial yang baik. Sebaliknya, kebudayaan yang menekankan individualisme atau egoisme mungkin tidak mendukung perkembangan perilaku prososial yang baik. Yang selanjutnya yaitu ada 5 langkah penting untuk mengambil keputusan menolong. Yang pertama yaitu menyadari adanya keadaan darurat. Yang kedua, menginterpretasikan sebagai keadaan darurat. Yang ketiga, mengasumsikan adanya tanggung jawab untuk menolong. Yang keempat, tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolong. Beberapa hal yang menyebabkan menolong atau tidak menolong. Yang pertama, penyebaran tanggung jawab, yaitu suatu pendapat bahwa jumlah tanggung jawab yang diasumsikan oleh bystander pada suatu keadaan darurat dibagi di antara mereka. Jika hanya ada satu orang bystander, maka tanggung jawab sepenuhnya untuk menolong. Jika ada 2 orang, maka 50% yang akan dilakukan untuk menolong dan seterusnya. Yang kedua, efek bystander. Kecenderungan untuk berespon prososial pada keadaan darurat dipengaruhi oleh jumlah bystander yang ada. Sejalan dengan meningkatnya jumlah bystander, probabilitas bahwa seseorang bystander akan menolong menurun dan lamanya waktu sebelum pertolongan diberikan meningkat. Yang ketiga, pengabaian majemuk, yaitu kecenderungan bystander untuk bergantung pada apa yang dilakukan dan dikatakan oleh bystander yang lain, walaupun tidak satupun dari mereka yakin akan apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan. Seringkali bystander menahan diri dan bertindak seakan-akan tidak ada masalah dan menggunakan informasi ini untuk menjustifikasi kegagalan bertindak. Faktor situasional yang mendukung atau menghambat tingkah laku menolong. Yang pertama, daya tarik, di mana ketertarikan bystander kepada korban akan meningkatkan kemungkinan terjadinya respon untuk menolong. Yang kedua, ada atribusi, yaitu seseorang akan termotivasi untuk memberikan bantuan kepada orang lain bila ia mengasumsikan bahwa ketidakberuntungan korban adalah di luar kendali korban. Dengan demikian, pertolongan tidak akan diberikan bila bystander menganggap kejadian yang kurang menguntungkan pada korban adalah akibat kesalahan korban sendiri. Yang ketiga ada model-model prososial, yaitu di mana faktor ini menjelaskan bahwa tingkah laku menolong dapat muncul karena adanya model yang melakukan tingkah laku menolong, sehingga dapat mendorong seseorang untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Model prososial dari contoh positif. Yang pertama, keberadaan bystander yang menolong memberi model sosial yang kuat. Yang kedua, model menolong dalam media berkontribusi pada pembentukan norma sosial yang mendukung tingkah laku prososial. Yang terakhir, pengaruh positif dan negatif televisi pada anak-anak untuk melakukan prososial. Self-interest merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Integritas moral merupakan motivasi untuk bermoral
dan benar-benar terlibat. Hipokrisis moral merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipegang oleh seseorang. Sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.